Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustadz Kusdan Dawami selaku pengisi kajian Keluarga Sakinah pada pagi hari ini, yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah, dan tak lupa teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kajian Keluarga Sakinah pagi hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada umat-umatnya di hari akhir nanti. Perkenankan duduknya saya di sini selaku pembawa acara pada kajian Keluarga Sakinah pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudari Lolita. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Summarji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-sama'ud dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Shadaqallahul adzim. Artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali padamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada saudari Lolita yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang membaca dan mendengar mendapat pahala dari Allah. Memasuki acara selanjutnya yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Kusdan Dawami. Kepada beliau kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila daris salam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Aisyah Wonosobo, yang kami hormati Ustadz Saryogi, para sepuh, para alim, serta seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmatnya di pagi hari yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bersilatul ilmi dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Selanjutnya sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil qiyamah, teriring doa semoga kita dan keluarga termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mendapat karunia anak merupakan nikmat yang agung, dan mendapatkan karunia anak yang solih solihah merupakan karunia yang lebih agung. Bahkan dalam proses mencetak generasi yang solih solihah itu juga memiliki keutamaan yang agung yang tersendiri. Maka tema yang akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini adalah pahala atau keutamaan dan prinsip dalam mendidik anak yang solih solihah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita patut bersyukur karena di dalam agama kita bahwa menikah itu termasuk bagian dari ibadah. Menikah tidak hanya berkaitan dengan sholat, dengan mengaji, dengan zakat, dengan pergi haji, akan tetapi menikah dalam agama Islam itu termasuk ibadah yang agung, ibadah yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memerintahkan di dalam firman-Nya, salah satunya ada di dalam Quran surah An-Nur ayat yang ke-32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu anhum. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Iyakunu fuqara, jika mereka masih dalam keadaan fakir, yughnihimullahu anhum, maka Allah akan mencukupi atau menjadikannya mereka kaya. Kemudian di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-38, Allah juga ingin menegaskan bahwa
menikah itu termasuk dari salah satu sunnah Rasulnya, sunnah para nabinya, bahkan sejak nabi atau manusia yang pertama yaitu Nabi Adam sampai nabi yang terakhir. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 38 ini yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alnahum azwajaw wa dzurriyyah, yang artinya dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul kepada kamu sebelum kamu, wa ja'alna lahum, dan kami menjadikan kepada mereka azwajan wa dzurriyyah, yaitu pasangan-pasangan atau para istri dan juga keturunan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Baihaqi juga menegaskan menikah itu termasuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Beliau bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfaddin." Ketika seseorang telah menikah maka sempurnalah setengah dari agamanya. Setengahnya lagi berarti pripun bapak-bapak? Setengahnya lagi adalah falyattaqillaha fima baqi, dan bertakwalah kepada Allah untuk menyempurnakan dari setengah agama tadi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa menikah itu adalah ibadah, dan ibadah itu menurut para ulama artinya adalah kullu ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah. Artinya ibadah adalah sebuah kata yang umum yang mencangkup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah, yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan yang dicintai oleh Allah adalah ibadah yang diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah. Kemudian ibadah yang diridhoi adalah ibadah yang mengikuti sunnah Rasul atau ittiba'ur Rasul. Minal aqwal wal af'al adz-dzahirah wal batinah. Jadi ibadah itu mencangkup apa yang dicintai, yang diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan, berupa perbuatan yang lahir, yang nampak, wal batinah, maupun yang tidak nampak atau yang mungkin dilakukan di dalam hati. Maka menikah akan terus menjadi ibadah ketika setiap anggotanya itu melakukan, berkata, mengucapkan, kemudian memutuskan sesuatu selalu dengan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka penting bagi kita untuk membahas bagaimana mencetak atau membangun keluarga yang setiap anggotanya mengucapkan, melakukan, memutuskan selalu sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena kita mungkin telah mengetahui sendiri atau mungkin kadang kita diuji mengalaminya sendiri. Ketika anak atau ada salah satu anggota keluarga yang melakukan dosa, apalagi durhaka kepada orang tua, maka anak ini selain akan menyakiti hati orang tuanya, durhaka termasuk dari dosa, salah satu dosa yang besar. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan 3 dosa yang paling besar? Salasan, ada 3. Apa itu? Yang pertama, para sahabat bertanya, bala ya Rasulullah, tentu kami ingin mengetahuinya. Apa itu ya Rasulullah? Qala, yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Dan yang kedua adalah wa'uququl walidain, atau artinya adalah durhaka kepada orang tua.
Di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu dzambin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Setiap dosa itu umumnya siksanya atau balasannya itu diakhirkan nanti ketika hari kiamat. Salah satu hikmahnya Allah memberi kesempatan kita untuk bertaubat atau memohon ampunan sehingga dosa ini bisa dibersihkan sehingga tidak perlu ada balasan. Illa uququl walidain, kecuali dosa durhaka kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibi fil hayah qoblal mamat. Sesungguhnya Allah itu akan menyegerakan balasan atau siksaan dosa dari mendurhakai orang tua. Dan perlu kita garis bawahi atau perlu kita khawatirkan, dosa durhaka itu dosa yang besar, dan dosa besar itu bisa mendatangkan fitnah atau musibah yang tidak hanya mengenai pelakunya saja. Berarti ketika ada anak yang durhaka, maka dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh anaknya saja, namun dirasakan oleh bapak ibunya, oleh kakak dan adiknya, atau oleh keluarganya, atau bahkan orang yang ada di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-25. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaqu fitnatal la tusibannalladzina dzalamu minkum khassah. Yang artinya, dan takutlah akan fitnah Allah yang tidak hanya menimpa orang yang melakukan kezaliman atau yang melakukan dosa saja. Secara khusus artinya dampaknya bisa dirasakan oleh semua yang ada di sekitarnya. Itu akibat dari bila anak yang durhaka. Atau di dalam ayat yang lain, akibat dari anak yang tidak dibekali atau tidak dididik dengan pendidikan agama yang baik, sehingga tidak menjadi anak yang soleh, mudah melakukan dosa. Dampaknya apa? Allah akan mencabut rahmat dari keluarga ini. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama. Andaikan sesungguhnya penduduk satu negeri itu beriman, bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama, kami bukakan pintu keberkahan dari langit. Walakin kadzabu, namun ketika mereka berdusta, mereka ingkar, mereka durhaka kepada Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, kami ambil nikmat yang telah kami berikan disebabkan karena ulah atau dosa mereka sendiri. Kalau kita melihat sepasang pengantin ketika menikah, kira-kira bahagia atau sedih kira-kira Bapak Ibu sekalian? Bahagia, saking bahagianya semua sanak keluarga kerabatnya diundang, dijamu dengan sebaik-baiknya. Dan Allah telah menjamin, Allah tidak akan mengambil nikmat kecuali disebabkan oleh ulah mereka sendiri. Dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-53, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin. Yang artinya, siksaan yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah Allah berikan. Jadi bahtera rumah tangga selalu diawali dengan kebahagiaan, dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah tidak akan mencabutnya
Allah tidak akan mengambilnya hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka itulah yang merubah kondisi mereka sendiri yang tadinya taat menjadi nopo maksiat, yang tadinya semangat ibadah kemudian setelah menikah malah nopo malas beribadah. Berarti yang menyebabkan kebahagiaan, kecintaan, sakinah, mawaddah, ketenangan dalam rumah tangga, mawaddah, saling mencintai, warahmah, saling mengasihi, itu tiba-tiba hilang atau berkurang, bahkan hilang, maka bukan karena kondisi ekonomi, bukan karena kondisi tempat tinggal, namun tidak lain karena dosa atau ulah yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga itu sendiri. Maka penting bagi kita untuk menggali keutamaan mendidik anak yang solih-solihah, agar kita dijauhkan dari anak yang durhaka, sehingga kita dijauhkan dari fitnah atau dari musibah. Kemudian kita alhamdulillah sudah kedengaran nih. Ini hikmahnya listrik mati ketika nyala, alhamdulillah. Tapi kalau listrik tidak pernah mati, ketika menyalakan, alhamdulillah napa mboten Bapak Ibu. Biasa saja. Itulah kata pepatah Arab, nikmat itu akan terlihat ketika kita pernah merasakan kehilangan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali tadi pentingnya kita menggali keutamaan mendidik anak agar kita dijauhkan, keluarga kita dijauhkan dari dampak-dampak negatif ketika ada salah satu anggota keluarga yang melakukan dosa, apalagi dosa besar, salah satunya yaitu anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama, mendidik anak ini keutamaannya adalah merupakan pemberian terbaik dari orang tua kepada anaknya. Kita pernah melihat seorang anak dibelikan HP, dibelikan motor atau bahkan mobil, itu tidak ada apa-apanya ketika ada orang tua yang bisa memberikan pendidikan yang terbaik, dalam artian pendidikan agama yang terbaik kepada putra-putrinya. Nabi SAW bersabda, "Ma nahala walidun waladan khairon lahu min adabin hasanin." Yang artinya tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik bagi anaknya dari pemberian adab yang baik atau adab yang mulia. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kenapa kok HP, uang, kemudian motor atau mobil kalah dengan pemberian adab yang baik? Karena ketika anak diberi HP, diberi motor, diberi mobil, mungkin dia bisa bahagia di dunia, namun belum bisa menjamin anak ini bisa bahagia, selamat, mulia di akhirat. Namun ketika yang diberikan oleh orang tuanya adalah adab yang mulia, maka insya Allah dia akan mulia, selamat di akhirat, sehingga dunianya malah mengejarnya. Kemudian yang kedua, Nabi SAW juga menegaskan bahwa ketika kelak di akhirat ada beberapa orang yang diangkat derajatnya tidak sebanding atau tidak sesuai dengan amal-amalnya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud ini Nabi SAW bersabda,
Innallaha azza wa jalla la yurfa'ud darajah lil 'abdi sholih fil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hamba yang soleh, hambanya yang soleh di surganya kelak. Contohnya aslinya di surga yang ke-7 atau ke-8 Amal-amalnya ini cocoknya atau hasilnya ini mencapai surga yang tingkatannya ke-7 atau 8. Namun tiba-tiba Allah angkat, Allah tinggikan derajat surganya. Bisa jadi surga yang ke-1 atau yang kedua. Maka hamba ini yang soleh ini kemudian bertanya, ya Rabb, in anni li hada, wahai Robku, wahai Tuhanku, apakah benar ini berhak atau ini menjadi hak saya surga yang tinggi ini? Fayaqul, maka kemudian Allah berfirman, bistighfari waladaki laka. Ini semua betul sesuai dengan untukmu, karena disebabkan istighfarnya anak-anakmu untukmu, baik ketika masih ada Allahumma firli waliwalidayya, atau ketika telah meninggal anaknya tetap terus mendoakan Rabbi firli waliwalidayya. Semakin tinggi derajat orang tuanya, walaupun mungkin dilihat dari segi amal orang tuanya ini biasa-biasa saja. Sehingga mendidik anak yang soleh-solihah, kita akan bisa diangkat derajatnya kelak di akhirat lebih dari amal-amal yang sudah kita lakukan. Bahkan dalam hadis ini Allah beri gelar abdus solih, hamba yang soleh. Salah satu syaratnya tidak hanya pandai sholat, rajin sholat, puasa, zakat, namun dia mampu mendidik putra-putrinya. Kemudian selain itu ada seorang ulama yang mengaitkan cara elegan untuk menjawab sindiran atau celaan atau hal-hal yang mungkin menyinggung atau menyakiti kita. Maka cara elegan untuk menjawabnya adalah dengan melahirkan generasi yang solih dan solihah. Hal ini disebutkan dalam sebentar, di mana di mana Imam Nawawi Al-Bantani pernah mengatakan, man aroda ayyurghima hasibahu falyu'addib waladahu. Yang artinya barang siapa yang ingin menjawab atau menyikapi orang yang menghinanya karena hasad kepada dirinya, falyu'addib waladahu. Enggak perlu dijawab dengan perkataan, enggak perlu dijawab dengan balasan falyu'addib waladahu. Cukup menjawab dengan mendidik atau mengajarkan adab kepada putra-putrinya Karena kalau dalam pepatah Jawa, anak itu kan mendem jero mikul dur, itu kan. Artinya anak itu akan bisa menutup aib atau kekurangan orang tuanya, dan anak yang soleh bisa mengangkat derajat orang tuanya walaupun mungkin masih di dunia. Ada anak yang soleh mungkin walaupun masih muda, rajin sholat 5 waktu, pasti orang-orang akan melihat, iki putranya siapa ini anaknya siapa kok bisa sehebat ini, sehingga nama orang tuanya ikut harum. Sebaliknya ketika ada anak yang melakukan kriminal, melakukan dosa besar, orang juga akan memandang orang tuanya, ini putranya siapa kok kelakuannya seperti ini.
walaupun orang tuanya tidak melakukan, akibat dari anaknya ini yang perbuatannya tidak baik, maka mencoreng nama orang tuanya sendiri. Maka beruntung orang-orang yang bisa diberi kemudahan, diberi kekuatan, keistiqomahan mendidik putra-putranya. Maka itu cara yang terbaik untuk menjawab orang yang menghinanya atau untuk mengangkat derajatnya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, kelak di akhirat akan ada orang yang mendapatkan mahkota yang mana mahkotanya ini lebih terang dari cahaya matahari. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian keutamaan yang lain, hadis riwayat Abu Dawud yang keempat tadi. Yang kelima adalah dijauhkan dari api neraka, terutama ketika kita dikaruniai anak perempuan, karena masyarakat Arab saat itu ketika dikaruniai anak perempuan, mereka merasa sedih, tidak senang, karena anak perempuan tidak bisa diandalkan dalam perang saat itu. Namun ketika Islam datang, Allah justru mengabarkan kabar gembira bagi orang yang dikaruniai anak perempuan, dan tentu anak laki-laki juga sama, selama bisa menjaganya, mendidiknya sampai dia dewasa. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis riwayat Muslim nomor 2631, Nabi SAW bersabda, "Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah ana wa huwa," sambil menunjukkan jari manis dan jari tengahnya. Artinya apa? Barang siapa yang bisa mendidik dua anak perempuannya sampai dia dewasa dan terus dalam keadaan yang solihah, maka dia akan datang pada hari kiamat yang posisi saya dan dia itu antara dua jari ini, berarti kan posisinya sangat dekat sekali. Berarti posisi seseorang yang mampu mendidik dua anak perempuan sampai dewasa dalam keadaan solihah, posisinya dekat Nabi, artinya mendapat derajat yang tinggi, karena tentu Nabi SAW tempatnya adalah derajat yang paling tinggi, karena beliau adalah pemimpin para nabi, para rasul. Kemudian di hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Imam Muslim nomor 2630. Kalau tadi 2631, kalau ini sebelumnya 2630. Ja'atni miskinatun, aku telah didatangi seorang wanita yang termasuk wanita miskin, tahmilu ibnataini, sambil menggendong atau membawa dua anak perempuan. Fa'at amtuha salasatamrotin, maka Aisyah kemudian memberi 3 butir kurma. Fa'atot kulla wahidatin minhuma tamrotan, maka kemudian 3 kurma ini, 1 untuk anak putri yang pertama, 1 untuk anak putri yang kedua, dan 1-nya masih dipegang. Warafa'at ila fiya tamrotan litakulaha, kemudian wanita ini yang 1 tadi sudah diangkat mau dimakan olehnya. Kemudian fastat'amnamatha ibnataha, akan tetapi ketika mau makan, putrinya itu seakan-akan meminta kurma yang mau dimakan oleh ibunya. Kemudian fasyaqqatit tamroh, maka perempuan ini, ibu ini memotong kurmanya itu menjadi
dua, setengah untuk anak yang pertama, setengah untuk anak yang kedua nggih. Fa'ajabatni, maka kemudian hal ini, peristiwa ini menakjubkan atau memberikan saya kesan nggih. Kemudian fadzakartul ladzi sona'at li Rasulillah, maka aku ceritakan kisah ibu ini dan dua putrinya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Faqala innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Maka dengan perbuatannya itu nggih, artinya mengasihi, menyayangi putrinya ini, Allah telah mewajibkan baginya surga. Berarti telah dijamin apa masuk surga. Au a'taqaha biha minan nar, atau dengan perbuatannya ini ibunya itu telah diwajibkan bebas dari siksa api neraka. Ini contoh beberapa keutamaan kita mendidik anak. Jadi sekali lagi, dikaruniai anak sebuah nikmat yang agung. Mendapat atau bisa mendidik, mencetak anak-anak yang solih-solihah, keturunan yang solih-solihah, itu jauh lebih agung, jauh lebih nikmat. Dan proses mendidik anak, ternyata prosesnya saja itu juga sudah mendatangkan keutamaan-keutamaan yang mulia. Maka agar proses ini bisa berjalan dengan baik, bisa istiqomah, perlu kita pahami prinsip-prinsip dalam mendidik anak sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, prinsip dalam mendidik anak adalah prinsip tauhid atau fondasi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik prinsip itu kita munculkan dalam diri kita sebagai orang tua, atau prinsip ini kita tanamkan pertama kepada anak-anak kita. Maka kita awali dari diri kita. Ketika kita mendidik atau memiliki anak, kemudian menyayangi, mengasuh, mendidiknya, maka hendaknya selalu kita yakini bahwa manusia hanya bisa berusaha. Manusia kewajibannya berdoa. Namun yang menentukan atau yang hasilnya ini, yang menentukan hasilnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika anak ini benar-benar tumbuh menjadi anak yang solih, maka kita tidak memuji kecuali siapa? Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Ketika mungkin anak ini belum sesuai apa yang kita harapkan, kita juga tidak berputus asa. Karena apa? Mungkin Allah masih menyimpan hikmah di balik itu. Namun kalau tidak ada akidah di dalam diri kita, ketika anak ini sukses, ketika anak ini solih-solihah, pasti yang ada adalah oh ini loh akibat saya, oh ini loh didikan saya. Kalau tidak saya, pasti anaknya tidak jadi seperti, sehingga muncul sifat takabur, sifat sombong, sikap ujub yang malah justru menggerogoti pahala-pahala kita. Maka ini penting prinsip akidah yang kita tanamkan dalam diri kita. Yang kedua, yang pertama, kita tanamkan prinsip akidah ini kepada anak-anak kita. Kita kenalkan iman. Wah, ini ada konser nih. Baik. Yang kedua adalah kita tanamkan sebagaimana yang Allah firmankan, Allah kisahkan tentang bagaimana Luqman Al-Hakim mendidik putra-putrinya. Dalam Quran surah surah Luqman ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah.
Maka ketika anak itu baru lahir disunnahkan orang tuanya atau bapaknya mengadani di telinganya dengan harapan apa? Yang pertama kali didengar oleh anak ini adalah kalimat-kalimat thayyibah, yaitu apa? Kalimat-kalimat bacaan adzan, dan iman juga mulai tumbuh di dalam dirinya. Kemudian apa? Di rumah mulai dididik dengan sholat dan lain sebagainya. Yang penting adalah mengenalkan dikit demi sedikit anak tentang keagungan Allah. Ketika jalan-jalan melihat pemandangan yang indah, kita ajarkan mengucapkan subhanallah, atau kita ajarkan mengucapkan Allahu akbar, bahwa pemandangan yang indah ini ternyata masih merupakan ciptaan Allah. Tentu ciptaannya jauh lebih lebih indah, lebih mulia. Gunung yang besar, ya kan, ternyata itu baru ciptaannya Allah. Bumi, planet, dan Allah ternyata penciptanya tentu jauh lebih besar, ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan perlu kita garis bawahi bahwa sebaik-baik pendidikan itu adalah pendidikan dari keluarganya, atau pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Sebaik apapun sekolah yang sekolah anak kita, namun kalau modal utama, pondasi utama dari pendidikan keluarganya tidak baik, tentu hasilnya tidak maksimal, Sehingga yang paling baik adalah pendidikan dari rumah, yaitu pendidikan keluarga, diawali dengan menanamkan akidah kepada anak kita. Bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam ketika akan meninggal, beliau pesan kepada putra-putrinya, atau beliau khawatir kepada putra-putrinya bukan masalah ekonomi, bukan masalah rumah, bukan masalah kendaraan, namun beliau mengatakan ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku ini meninggal. Karena kalau namanya rezeki insya Allah sudah dijamin bahkan sebelum anak-anak kita lahir, tinggal kita mau jalan yang halal atau yang tidak. Akan tetapi kalau masalah akidah, masalah ibadah, tentu perlu diupayakan, perlu diusahakan, Sehingga seharusnya yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana menanamkan akidah yang kuat kepada putra-putri kita. Begitu pula Nabi SAW bisa mencetak khairul ummah, generasi yang terbaik, generasi para sahabat, tidak lain karena beliau menanamkan akidah 13 tahun sebelum sebelum mengajarkan tentang ibadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah akidah kita tanamkan, maka yang kedua adalah prinsip keteladanan atau qudwah hasanah. Karena mau tidak mau, sadar atau tidak disadari, anak itu adalah peniru ulung dari orang tuanya. Memang ketika menikah, suami istri atau bapak ibu ketika memiliki anak belum menjadi orang tua yang sempurna. Akan tetapi usaha untuk memberi teladan yang baik, yang terbaik kepada putra-putrinya ini harus selalu diupayakan. Karena anak itu pasti sedikit banyak akan meniru orang tuanya. Kita pengen anak kita rajin sholat tepat waktu, maka pertanyaannya, apakah orang tuanya sudah sholat tepat waktu? Kita pengen anak kita istiqomah ngaji, namun pertanyaannya apakah orang tuanya
setiap hari juga nopo ngaji nggih. Kita pengen anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Pertanyaan, apakah kita tetap berbakti kepada kedua orang tua ketika kita ini telah misah atau telah membangun keluarga? Kan ada orang yang ketika telah menikah seakan-akan ada jarak atau ada sekat dengan siapa? Orang tuanya. Maka pendidikan yang terbaik adalah dengan keteladanan. Kalau pepatah Arab mengatakan qaulul hal afsahu min qaulul lisan. Artinya adalah nasihat atau perkataan dengan hal adalah perbuatan, yaitu teladan, itu jauh lebih fasih, lebih mengena, lebih menyadarkan dibanding sekedar perkataan. Kita pengen anak kita sholat di masjid, namun orang tuanya tidak pernah sholat di masjid. Ya tentu hal ini sulit untuk bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan hari kiamat, maksudnya dia yakin adanya hari kiamat, yarjullah mengharapkan rahmat Allah, wal yaumal akhir, dan juga yakin adanya hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW pernah mengajak Hasan dan Husain yang ketika itu masih kanak-kanak untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Memang Hasan dan Husain saat itu belum bisa sholat, namun sebenarnya secara langsung Hasan dan Husain melihat, merekam, dan juga mengingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka anak-anak kita ini memang perlu kita ajak ke pengajian, ke tempat sholat atau ke tempat yang baik, agar apa yang dilihat, yang direkam itu adalah hal-hal yang baik. Tidak hanya kita ajak untuk bertamasya atau piknik. Yang ketiga, selain prinsip tauhid, prinsip keteladanan, yang ketiga adalah prinsip kasih sayang atau kelembutan. Apalagi anak zaman sekarang itu jauh berbeda dengan saat bapak ibu atau kita masih kecil. Mungkin dulu pemukulan atau kekerasan itu hal yang biasa. Namun saat ini kondisi dan juga anak-anak sekarang tidak bisa seperti itu. Saya merasakan sendiri, terutama ketika mendidik anak-anak di sekolah, kemudian anak-anak di boarding, tidak bisa dengan kekerasan, namun harus dengan kelembutan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, yang artinya sungguh tidaklah kelembutan pada sesuatu melainkan akan menghiasinya. Mendidik anak dengan penuh kelembutan maka akan menjadikan pendidikan ini hal yang indah, hal yang penuh berkah, hal yang menarik bagi anak-anak kita. Wala yunza'u min syai'in illa syatamahu. Sebaliknya, tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadikannya buruk. Maka ketika mendidik tanpa prinsip kelembutan dan kasih sayang, akhirnya anak-anak justru malah menjadi anak yang keras kepala, menjadi anak yang sulit untuk dinasehati, karena tadi pendidikan yang tidak menggunakan prinsip kasih sayang atau kelembutan. Di
hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu addabahum, yang artinya muliakanlah auladakum, anak-anak kalian. Kalau kita memuliakan seorang raja, pasti kita akan berusaha berlaku, bersikap, berucap dengan hal yang sesopan atau yang selembut-lembutnya agar tidak tersinggung. Maka memuliakan anak juga berusaha bagaimana ketika anak salah kita nasihati, nasihatnya itu tidak menyakiti. Bagaimana ketika kita akan mencegah anak dari perbuatan yang baik, pencegahannya ini juga tidak menyakiti perasaan anak kita. Maka tentu ini perlu belajar. Kemudian di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, basyiru wala tunafiru. Artinya adalah berilah kabar gembira dan jangan jadikan mereka lari dari kita. Maka ada prinsip ketika kita mengajak anak untuk sholat. Jadi jangan terlalu banyak ayo sholat, kalau tidak sholat nanti masuk neraka, itu tidak apa-apa. Namun usahakan dengan afirmasi yang positif. Ayo sholat agar hidupnya menjadi mudah, agar mendapat surga. Atau mungkin kalau anak masih kecil kita iming-imingi dengan hadiah atau dengan apresiasi yang baik ketika anak bisa sholat 5 waktu, anak bisa puasa Ramadan. Itu termasuk pendidikan dengan kasih sayang, bukan malah ditakut-takuti. Kemudian di dalam Quran surah Ali Imran ayat 159 Allah juga pernah mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik, yang artinya maka berkat rahmat Allah engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka, kepada umatnya, kepada umat Islam. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, andaikan engkau itu bersikap keras, lang faddu walau kunta faddon, bersikap keras, ghalidul qalbi, kemudian bersikap hati yang kasar, lang faddu min haulik, mereka justru malah akan menjauhkan diri darimu. Ketika anak dimarahi terus di rumah, ya memang salah, akan tetapi ketika kita malah mengingatkan dengan hal yang menyakiti atau yang membuatnya tidak nyaman, sehingga anak ini mungkin malah kabur dari rumah dan melampiaskan hal-hal yang tidak baik, wal iyadu billah. Maka prinsip kasih sayang, prinsip kelembutan ini sangat penting dalam mendidik anak yang solih dan solihah. Kemudian yang keempat adalah prinsip pembiasaan ibadah secara bertahap. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, beliau bersabda, murru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anakmu untuk mendirikan sholat ketika mereka umurnya masih 7 tahun. Kalau kita perhatikan anak kita atau anak-anak di sekitar kehidupan kita, 7 tahun itu kan sudah balik apa belum Bapak Ibu sekalian? Belum. Akan tetapi Nabi mengajarkan walaupun belum balik, ketika sudah masuk umur 7 tahun sudah mulai diajak atau diperintahkan untuk sholat, walaupun sholatnya belum sempurna, walaupun sholatnya belum bisa bacaannya, namun sebenarnya ini adalah mendidik anak untuk beribadah secara bertahap. Ya, latihan bahasanya. Kalau dulu kita masuk bulan puasa,
Mungkin anak-anak puasanya masih puasa manuk kodang atau puasa beduk nggih, di mana isu-isu madang atau ketika duhur dia berbuka nggih, atau makan, kita izinkan untuk makan. Memang tidak ada ada nggak puasa beduk ini seperti apa pahalanya seperti apa, kan tidak ada. Akan tetapi itu merupakan bagian dari dari latihan ketika mereka masuk usia bali yang sudah menjadi mukallaf, diwajibkannya puasa dan sholat, mereka sudah tidak kaget, sudah terbiasa, bahkan sudah bisa atau mengajak anak kita menutup aurat mungkin anak yang baru umur 5 tahun 4 tahun sudah kita latih memakai kerudung memang belum wajib, akan tetapi itulah bagian dari pembiasaan dan latihan dan bertahap, karena Nabi dalam hadis ini bersabda wadribuhum wahum asyrosinin yang artinya kemudian pukullah pukul di sini bukan berarti pukul dengan marah dengan dengan fisik karena Nabi walaupun memerintahkan ini, tidak ada satupun hadis yang menjelaskan Nabi itu mukul secara fisik atau secara amarah itu tidak ada. Maka artinya apa? Memukul di sini dijelaskan oleh para ulama adalah lebih menekankan atau menegaskan ketika anak itu umurnya sudah tumbuh 10 tahun Kalau 7 tahun ya mungkin kadang sholat kadang tidak kita apa-apakan. Monggo Pak yakin Namun ketika sudah umur 10 tahun bahkan lebih sudah balik, maka harus ada penegasan dari kita termasuk kalau kita padukan dengan dengan prinsip yang ketiga tadi kelemah lembut kasih sayang Memang anak kita masih umur 5 tahun namun mungkin sudah kita belikan mukena bagi anak yang perempuan yang mana kita belikan mukenanya dengan warna atau corak atau gambar yang dia sukai sehingga mereka merasa senang bahagia ketika memakai mukena ini. Kalau anak yang putra mungkin mulai kita belikan sarung kalau orang Indonesia atau peci walaupun mungkin sholatnya belum sempurna, namun ada penanaman kebahagiaan di dalam diri mereka bahwa ibadah itu membahagiakan Kemudian yang terakhir adalah prinsip keadilan Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Bersikap adil ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya terhadap anak-anak kita. Kemudian sikap adil bukan berarti satu dibelikan sepatu, satunya dibelikan. Mungkin ini salah satu contohnya. Akan tetapi lebih luas dari itu, bersikap adil adalah bisa mengatakan anak kita benar ketika melakukan hal yang baik dan bisa mengatakan salah ketika melakukan hal yang tidak baik. Kadangkala ketika lihat orang lain salah kita langsung judge dengan berbagai macam sebutan Namun ketika anak kita salah, beberapa orang karena alasan sayang anak tidak bangun sholat subuh, alasannya kasihan masih ngantuk dan lain sebagainya, maka ini termasuk bagian tidak adil Nabi SAW pernah didatangi seorang wanita atau seorang keluarga yang mana minta diberi keringanan hukuman kepada keluarganya yang telah melakukan pencurian karena hukumannya harus potong tangan, maka kemudian melobi atau menawar kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menolak, datang lagi
keluarganya ini kepada Zaid bin Harisah yang menjadi anak angkat Rasulullah saat itu. Maka Zaid bin Harisah menyampaikan hal ini, Rasulullah kemudian menjawab dengan tegas, demi Allah, andaikan anakku Fatimah yang mencuri, laqata'tu yadaha, maka akulah yang akan memotong tangannya. Artinya apa? Beliau bersikap adil dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan kebijakan, itu tidak pandang bulu kepada keluarganya maupun kepada orang lain. Bila salah dikatakan salah, bila benar maka dikatakan benar, walaupun itu kepada anaknya sendiri. Sehingga bersikap adil di sini tidak hanya sekedar materi, namun ketika anak kita salah, ketika anak kita belum sholat, ketika anak kita berbuat yang tidak baik, maka kita mengatakan apa adanya tanpa harus melindungi atau membenarkan sesuatu yang tidak baik tadi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Setidaknya ada 5 prinsip yang perlu kita lakukan dalam mendidik anak. Yang pertama adalah prinsip ketauhidan atau prinsip keyakinan, Yang kedua adalah prinsip keteladanan atau qudwah hasanah, dari orang tuanya, atau kalau kita belum mampu ya kita bawa ke tempat-tempat yang baik sehingga yang terekam dari anak-anak kita adalah hal-hal yang baik. Yang ketiga prinsip kasih sayang dan juga kelembutan. Yang keempat adalah prinsip pembiasaan ibadah yang bertahap, sesuai dengan kategori umurnya. Dan yang terakhir adalah prinsip keadilan. Keadilan tidak hanya bersifat materi, namun bersikap adil dalam semua hal, termasuk ketika anak kita salah, maka kita tidak sungkan atau tidak malu untuk mengakui kesalahan tersebut. Saya kira itu dari awal sampai akhir. Apabila ada kata sikap yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga hadirnya kita pada pagi hari yang penuh berkah ini termasuk dari ikhtiar kita, termasuk dari usaha kita mencetak generasi atau dzurriyyah yang solih dan solihah. Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Kusdan Dawami yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Baik, sebelum saya tutup, izin untuk mengabsen terlebih dahulu. Dari TK Aba ada alhamdulillah. Dari SD Sudagaran belum ada. Dari SD Al Atsqiyah ada. Dari Ranting Sripit ada. Dari Ranting Pancerwening belum ada. Dari Ranting Purnamandala dari Ranting Sidajaya, Bapak. Dari Ranting Penawangan belum. Dari Ranting Jogonegoro belum juga. Dari Ranting Wonosobo Selatan. Dari Ranting Wonosobo Timur. Dari Ranting Wonosobo Barat. Ya. Dari Ranting Wonosobo Utara. Ya, ada. Dari Ranting Prajuritan Bawah belum ada. Dari Ranting Sabuk Alu. Dari Ranting Kejiwan belum. Dari Ranting Argopeni.
Dari Ranting Jelamprang? Dari Ranting Sariagung? Mungkin ini Bapak Ibu yang belum di absen, dari ranting mana saja? Sidojaya? Oke. Baik, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian keluarga sakinah pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah kajian keluarga sakinah pada pagi hari ini. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.